Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu dalam apa yang terkabul, apa yang jadi cita dan citakan. Buat sahabat aku semua yang menderita sakit, semoga diberikan kesembuhan. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan, dan yang mendapatkan masalah atau problem hidup segera diberikan jalan keluar ya. Masih bersama aku di channel reading ya, pembacaan secara umum, bisa cocok bisa tidak ya. Jadi mohon diambil yang manfaat saja, yang tidak bermanfaat boleh dibuang, yang resonate, yang tidak resonate ya letakkan energi kalian dan bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jangan jadikan pedoman hidup, karena hanya sebagai clue, gambaran, atau digunakan untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini ya. Dan yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe, karena subscribe semua sangat berharga buat aku ya. Jangan lupa like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi gambar lonceng ya, agar bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Kondes. Oke, fokus ya. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dia mau sampaikan ini ke kamu. Ada yang dia sampaikan dari lubuk hatinya yang paling dalam, dan kamu ini harus tahu. Ada mungkin kalian dalam masa lagi nggak ada kecocokannya, lagi bertengkar mungkin, lagi ada kesalahpahaman mungkin, lagi ada argumen mungkin ya, dalam tahapan itu saat ini atau beberapa bulan yang lalu ya, lagi ambek-ambekan gitu, lagi ambek-ambekan. Fokus ya. Buat sahabat aku yang pengen personal reading, silahkan monggo ya. Kalau untuk yang telepon, kalau bisa malam saja malam hari aja lebih free ya, karena kalau siang Kondes bekerja. Ada rencana ya, setelah pertengkaran ini ada rencana yang dia buat ya. Apa itu? Ada rencana di pikiran dia yang akan dia lakukan, yaitu memperbaiki hubungan. Oh gitu ya, oke. Karena sempet was-was, jangan-jangan nanti yang ingin dia sampaikan ke kamu adalah bahasa putus. Ternyata enggak. Mungkin kemarin ada godaan diri yang sempat membuat goncang daripada hubungan ini. Di sini ada pertengkaran, ada saingan. Ini bisa diartikan juga saingan. Ada pertengkaran, ada perbedaan prinsip, ada adu argumen. Kemudian dia mempunyai rencana untuk memperbaiki hubungan dengan cara melupakan yang baik buruk-buruk ya, karena kemarin sempat ada godaan diri ya. Godaan diri ini datangnya dari diri kita sendiri, dari dia sendiri, bukan ada yang menggodain gitu, bukan, nggak ada yang menggoda gitu, enggak. Ya mungkin lihat sosmed, lihat FB, lihat Instagram, nggak ada cantik-cantik, bisa kenalan, nah itu termasuk godaan dari diri sendiri ya, seperti itu. Ini melakukan sesuatu yang menjadi lebih baik, ini yang dia ingin sampaikan. Langsung nongol di baris pertama ya, tapi kita akan lihat lebih clearnya. Ini ada yang LDRan, ada yang memang mungkin dipertemukan melalui medsos atau internet. Ada yang LDRan ya, ada yang lewat aplikasi. Ada kesalahpahaman yang membuat kalian berantem. Ini bisa terjadi sebelum di reading ini, bahkan malah pas 2 hari 3 hari sebelum di reading, atau memang sudah berjalan lama ini kesalahpahaman ini, karena ada salah satu di antara kalian yang salah paham
Mungkin memang benar atau enggak tahu, tapi yang pasti di sini memang ada godaan diri yang sudah menempa satu di antara kalian, atau memang kamu atau dia pernah tergoda. Ini ada yang ikut kayak dating sosmed gitu yang membuat curiga gitu. Ini ada yang LDRan ya, dan menggoda. Ini bukan dari orang lain yang menggoda kamu atau dia, tetapi memang dari dalam diri hati kalian, dari diri kalian sendiri yang mungkin membuka membuka pintu hati untuk yang lain, kayak mancing gitu, lo tahu nggak, ikut dating, ikut itu perjodohan, atau ikut aplikasi itu banyak banget itu yang mencari pasangan, itu bukan sekedar iseng atau memang sekedar apa gitu, tetapi ada. Nah, ini termasuk godaan diri yang karena kita yang menciptakan sendiri godaan itu, bukan dari orang lain. Jadi kita yang membuka pintu untuk orang lain bisa berkenalan dengan kita ya, akhirnya ya seperti itu. Mungkin ya memang iya benar, memang ada bayangan keinginan untuk mencari yang lain yang membuat atau memicu pertengkaran ini, terjadi kesalahpahaman. Ini semua terjadi karena perasaan ego yang tinggi, merasa dicuekin, terus ego, udahlah nggak ada kamu juga aku bisa. Atau perasaan ego itu karena terlalu dicinta, terlalu dicinta itu merasa dicinta, kemudian pengen cari tandingan di sini nih, akhirnya menimbulkan yang dinamakan dengan kesalahpahaman atau perdebatan ya. Sebetulnya kalau dilihat tuh kalian berdua tuh ada chemistry, ada kecocokan satu sama lain, dan sama-sama ego ya, sama-sama ego, dan akhirnya jadi sentral masalah karena kalian gak menyadari kalau hubungan itu sebetulnya dibina bukan untuk saling berkompetisi atau bertanding mana yang disayang mana yang menyayang, tapi hubungan itu adalah satu sayang satu saling gitu. Jadi hubungan sendiri kalau salah satunya nggak ngerespon ya namanya itu bertepuk sebelah tangan. Sorry, ini tripodnya nyangkut di kancing bundes jadi oleng yang menimbulkan emosi ya. Jadi kalau kamu memang cinta sayang, jangan pernah melakukan seperti itu, relax ya. Akhirnya kemudian ingin hubungan ini menjadi sebuah santai, relax kembali seperti awal semula, saling mencintai, saling menyayangi. Dia di sana ingin membuka lembaran baru bersama kamu dan melupakan peristiwa-peristiwa yang memicu pertengkaran itu menjadi lebih baik. Yang LDRan juga baikan deh, gak usah berantem hanya karena sesuatu yang gak jelas. Kamu dating lewatin aplikasi, dapat pasangan atau pengagum kamu banyak, tapi kamu melukai orang yang kamu cintai. Seperti itu loh. Ego boleh, egois jangan ya. Egois itu untuk diri kita sendiri, untuk mencapai segala sesuatu, untuk melukai orang lain. Tapi kalau ego itu sebuah keinginan, biasanya positif, untuk meraih segala sesuatu, meraih cita-cita gitu. Coba kita akan tegaskan di sini apa yang ingin dia sampaikan, yaitu diantaranya ingin mempunyai rencana, ingin membuka lembaran baru menjadi lebih baik daripada hubungan ini, karena jujur dia sayang sama kamu, nyaman sama kamu. Dan kemarin kesalahpahaman itu karena godaan diri ya, karena godaan diri yang sudah kalian buat sendiri ya, yang berangan-angan mempunyai pasangan lain, berangan-angan mempunyai hubungan lain gitu ya, kayak gitu. Kita lihat dia patah hati. Kalau caranya begini dia patah hati, sudah patah hati ya. Mungkin kamu marah ya sama dia karena perbuatannya yang
atau kamu yang melakukan dating dengan yang lain atau tergoda dengan yang lain, ya, atau dia, pokoknya intinya diantara kalian itu ada salah satu atau memang kedua-duanya yang membuat hubungan ini terjadi kayak macam pertengkaran, salah paham, ya. Dia tetap bertahan buat kamu sekalipun patah hati, berarti dia yang cinta, ya, walaupun dia yang salah, dia yang cinta, ya. Dia ingin melakukan ini ke kamu, dan walaupun dalam kesalahpahaman pertengkaran hebat pun dia sudah terlanjur sayang, terlanjur nyaman sama kamu, dan dia ingin membuka kembali lembaran yang kemarin sempat rusak, itu akan menjadi dirapihkan kembali menjadi lebih baik, ya. Godaan diri yang kemarin akan dia singkirkan karena ternyata dia memang nyaman sama kamu, ya. Dia tetap bertahan walaupun di sini ada pertengkaran, ini tetap bertahan, ya, walaupun sedih, ya, sedih. Mungkin kalian mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi, atau memang ini emosi yang meledak-ledak gitu, ya. Buat apa? Jangan cari saingan kalau masih ada pasangan. Selesaikan dulu masalahmu dengan yang lama, baru mencari hubungan baru. Jangan mempunyai hubungan yang lama masih tersusun bagus, kamu banyak tingkah, cari pasangan yang lain atau menjalin hubungan baru. Enggak boleh kayak gitu, maruk namanya. Dia gelisah karenanya, ya. Orang penyesalan itu kan datangnya di belakang, kalau di depan itu namanya pendaftaran, ya. Ini orang menyesal, dia tetap akan bertahan buat kamu sekalipun patah hati, tetapi dia yang pasti di sini, ya, dasarnya di sini, basicnya yang ingin disampaikan ke kamu adalah ingin membuka lembaran baru karena dia sayang sama kamu dan nyaman sama kamu. Emosi ini hanya sesaat, ya. Ya, egonya tolong diturunin masing-masing. Dia akan berusaha untuk menurunkan ego, ya. Ya, dan dia akan mengikuti prosesnya. Ini yang dia ingin sampaikan. Dia ingin membuka lembaran baru, memperbaiki hubungan karena dia patah hati tanpa kamu. Dia akan tetap bertahan, ya. Kesalahpahaman ini dia berusaha untuk meredam dan akan memperbaikinya. Dia gelisah karena pertengkaran ini, ya, dan dia mempunyai sebuah keinginan yang harus terjadi, yaitu sebuah perbaikan, ya. Seperti itu yang dia ingin lakukan, ya. Dia nyaman bersama kamu, seperti itu. Dan ini adalah proses, ya. Kembali sama kamu mau atau tidak. Kalau kamu nggak mau, ya nggak masalah, bilang aja nggak mau. Misalkan ini adalah energi kamu dan kamu ada di sini, ya. Kalau tidak ada, ya ambil aja sebuah manfaat bahwa di sini yang namanya menjalin hubungan itu jangan buat main-main. Udah masih punya hubungan sama ini tapi udah mencari yang lain, yang ini belum diselesaikan, mencari yang lain, itu namanya mencari masalah untuk diri sendiri, berantakan. Nanti nggak dapet yang sini, nggak dapet yang sana, seperti itu. Kalau mau mencari hubungan baru atau menjalin hubungan baru, lepaskan dulu yang lama, ya. Jangan main petak umpet, ya. Ego itu boleh, tetapi kalau egois jangan. Kalau egois itu untuk diri pribadi, kalau ego itu untuk sebuah keputusan terbaik. Ego, aku menginginkan ini, gitu, dan aku harus bisa, tapi untuk hal yang positif. Tapi kalau egois itu tidak, itu sifatnya melukai orang lain, karena egois kamu itu, keinginan kamu itu yang tujuannya justru bisa melukai orang lain, seperti itu, ya. Ya, jadi ini yang ingin dia sampaikan ke kamu, ya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin kembali sama kamu, ingin menjalin hubungan, dan dia tetap bertahan sekalipun ini sekarang lagi dalam keadaan patah hati dan bermasalah ini, ya. Ada pertengkaran, ada perdebatan, ada salah paham. Cepat diselesaikan. Kalau kamu mau balik, ya oke. Kalau tidak, lepaskan aja, ya. Di sini ada energi Scorpio, ada energi Sagittarius, juga ada energi Pisces,
Juga ada energi Scorpio kuat sekali ya. Di sini ada energi Capricorns ya, ada energi Libra samar-samar, ada energi Aries juga, tapi yang paling kuat adalah Scorpio, Sagittarius, dan Leo. Juga ada Pisces juga kuat. Ada 4 elemen yang tercurah dan tertumpah di sini. Semoga kalian bisa saling menutupin, melengkapin dan memecahkan masalah yang seharusnya segera diselesaikan. Tidak usah ditunda-tunda hanya karena emosi. Ya, ambil keputusan, libatkan Tuhanmu agar tidak menyesal di kemudian hari. Ya, seperti itulah hubungan. Hubungan ini bukan ya ada memang sih ada sifat hobi bakat player sih, entah kamu entah dia. Ya, tetapi player juga seharusnya punya prinsip. Tidak sekedar menjalin hubungan ditinggalin mencari yang lain lagi, tidak boleh seperti itu. Kalau kamu ingin mempunyai hubungan baru, lepaskan dulu yang lama. Kalau enggak, selesaikan dulu kalau ada masalah dengan yang lama, baru membuka hubungan baru. Nah, ini yang dia ingin sampaikan, bahwa dia tidak ingin melakukan yang lain, tidak lagi ingin mengulang kesalahan yang lain, dan dia ingin fokus pada kamu karena memang terlanjur sayang sama kamu dan cinta sama kamu. Seperti itu. Dia akan tetap bertahan apapun yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, Gones akan shuffle pesan untuk kamu. 1 2 3 4 5. Jadilah pohon yang rindang, jadilah orang yang suka ngayomin, memberikan keteduhan pada orang lain, termasuk keluargamu, termasuk anak-anakmu kalau kamu punya anak, dalam tanda kutip positif. Satu rasa, satu cinta bersama karena Allah. Begitulah cinta kalian. Ya, konflik itu memang hal biasa, tergoda dalam diri itu hal biasa, tapi jangan berkepanjangan. Dia sangat merindukan kamu. Yang ini adalah energi dia banget ya, atau energi kamu. Letakkan aja, jangan putus asa, semua pasti ada solusi ya. Dan yang terakhir ada cintailah dia karena Allah. Selalu menyampaikan pesan cintailah dia karena Allah, dan cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah, karena semuanya adalah kuasa Allah. Hari ini dia ingin minta maaf sama kamu, besok pagi bisa tidak. Saat ini dia mencintai dan merindukan kamu, bisa 5 menit lagi tidak. Jadi tetap percayakan cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah, agar semua menjadi lebih baik. Saat ini terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak akan menyesal kemudian ya. Dan yang pasti libatkan Allah atau Tuhanmu dalam segala urusan ya. Oke sahabat Gendes, tetap optimis, berjalan di dalam kebenaran, dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap jadilah umat yang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran, melangkah, dan jangan pernah lelah menjadi orang baik. Jangan pernah lelah berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Oke, ada kesalahan milik Gones Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin.